Shalom, selamat pagi anak-anak. Pagi hari ini kita bertemu kembali dalam pelajaran pendidikan agama Kristen kelas 4, pelajaran 8 dengan judul Hidup Bersyukur. Apakah pagi hari ini kalian sudah bersyukur kepada Tuhan? Kalau belum, mari kita belajar mengapa kita harus bersyukur. Nah, sebelum kita mulai belajar, siapkan Alkitabmu, siapkan dirimu dengan baik, siapkan alat tulis menulis, dan kita akan memulai pelajaran ini. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari indah yang Engkau berikan bagi kami. Sekarang kami mau belajar, Tuhan Yesus tolong kami sehingga kami boleh dapat belajar dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Anak-anak, berikut ini kita akan sama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan tentang Nuh. Selamat belajar dan tetap semangat. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nuh sangat mengasihi Allah. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan, kejahatan, dan tindakan dosa yang sangat menyakiti hati Allah. Allah melihat bumi sangat rusak oleh dosa, sehingga Tuhan Allah memutuskan untuk membinasakan bumi. Akan tetapi Nuh berkenan di hadapan Allah. Allah mempunyai rencana untuk menyelamatkan Nuh sekeluarga. Lalu Allah menyuruh Nuh membuat sebuah bahtera dari kayu gofir, 300 hasta panjangnya atau 133 meter, lebarnya 22 meter atau 50 hasta, dan tingginya 30 hasta atau 13 meter. Sebab sesungguhnya Allah akan mendatangkan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup dan bernyawa di kolong langit. Segala yang ada di bumi akan mati binasa. Nuh memiliki 3 orang anak laki-laki yang bernama Sem, Ham, dan Yafet. Bersama ketiga anaknya, Nuh membuat sebuah bahtera sesuai dengan perintah Allah. Ketika orang-orang melihat, mereka menertawakan Nuh karena Nuh membuat bahtera atau perahu di darat. Tetapi dengan semangat, Nuh mengerjakan bahtera tersebut. Setelah selesai, Nuh dan istrinya, ketiga anaknya, dan istri dari anak-anaknya, mereka semua berjumlah 8 orang masuk ke dalam bahtera. Dan Nuh pun membawa setiap binatang atau hewan sesuai dengan perintah Tuhan. Akhirnya datanglah hukuman itu. Maka turunlah hujan lebat meliputi bumi 40 hari 40 malam lamanya. Selama 40 hari 40 malam air bah itu meliputi bumi, dan ditutupinyalah segala gunung tinggi di seluruh kolong langit sampai 15 hasta di atasnya, bertambah-tambah air itu sehingga gunung-gunung ditutupinya. Lalu mati binasalah semua ciptaan Tuhan yang ada di dunia ini. Demikianlah dihapuskan Allah segala yang ada, segala yang di muka bumi. Hanya Nuh sekeluarga dan semua yang bersama-sama dengan Nuh dalam bahtera itu yang hidup. Dan berkuasalah air itu di atas bumi 150 hari lamanya. Ketika sudah kering air itu dari bumi, maka Allah menyuruh Nuh sekeluarga dengan segala hewan atau binatang keluar dari dalam bahtera. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan. Ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Mereka memuji dan menyembah Tuhan. Mereka mempersembahkan korban dengan hati yang tulus, sehingga Tuhan Allah senang dengan persembahan mereka. Dan Allah pun berjanji untuk tidak menghukum dunia dengan air bah lagi. Perjanjian itu ditandai dengan adanya pelangi. Nah anak-anak, dari kisah kehidupan Nuh, maka kita akan sama-sama belajar tentang hidup bersyukur. Anak-anak, pernahkah kalian bersyukur kepada Tuhan? Apa sih yang kalian syukuri? Dan bagaimana caranya kalian bersyukur kepada Tuhan? Hidup bersyukur adalah satu hal yang sangat penting dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, apa sih artinya bersyukur?
Bersyukur berarti berterima kasih. Sekali lagi, bersyukur berarti berterima kasih. Nuh bersyukur kepada Allah karena Allah telah menyelamatkan Nuh bersama keluarganya. Allah telah memelihara hidup mereka dan membuktikan janjinya untuk menyelamatkan Nuh sekeluarga dari air bah. Nuh dan keluarganya mengungkapkan rasa syukurnya kepada Allah dengan mendirikan mezbah, mempersembahkan kurban di atas mezbah. Mereka berlutut, mereka berdoa, menyatakan syukur kepada Allah karena Allah telah menyelamatkan mereka sekeluarga dari air bah. Kalian pasti bertanya-tanya, mengapa kita harus bersyukur kepada Tuhan Allah? Nah, kita semua patut bersyukur seperti Nuh ya. Kita bersyukur karena Tuhan Allah telah menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Itu dapat anak-anak baca di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-57. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan itu sangat baik dan teramat baik di dalam kehidupan kita. Mazmur 136 ayat 1 berkata, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan masih pelihara hidup kita. Tuhan masih memberikan kepada kita napas kehidupan. Pengalaman hidup kita setiap hari menjadi bukti bahwa pemeliharaan dan kasih Allah selalu hadir dan selalu kita rasakan, sehingga kita patut bersyukur. Apa sih bukti pemeliharaan Allah dalam kehidupan kita? Nah, Allah telah memberikan kepada kita papa mama atau orang tua. Allah juga memberikan kepada kita keluarga, ada kakak, ada adik, opa, oma, dan juga saudara-saudara yang lain. Allah memberikan kepada kita guru yang dapat mengajar kita, mendidik kita. Allah juga memberikan kepada kita sahabat atau teman, sehingga kita bisa bermain bersama-sama dengan teman-teman kita. Bahkan Allah juga memberikan seluruh isi alam semesta ini untuk kita nikmati. Allah mencukupi makanan kita, memberikan kita minuman, memberikan pakaian, bahkan Allah boleh memberikan rumah kepada kita, walaupun sederhana, kita bersyukur. Dan Allah juga selalu menolong kita, memberikan kekuatan penghiburan kepada kita ketika dalam keadaan susah ataupun sakit. Lalu bagaimana caranya kita menyatakan rasa syukur kita kepada Tuhan? Ada banyak cara yang dapat kita lakukan untuk menyatakan rasa syukur kita kepada Tuhan. Antara lain dengan cara berdoa. Ketika kita mau belajar atau selesai belajar, kita berdoa. Bangun tidur atau mau tidur malam, kita berdoa, bersyukur kepada Tuhan. Membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan setiap hari, memuji Tuhan, memberikan persembahan kolekte, membersihkan halaman, menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Bahkan ketika kita belajar dengan sungguh-sungguh, belajar dengan tekun, maka itu merupakan cara kita menyatakan rasa syukur kita kepada Tuhan. Bagi anak-anak yang ada tugas atau ada PR dari bapak atau ibu guru, lakukan itu dengan setia, lakukan itu dengan sukacita, karena itu merupakan satu bukti bahwa kalian bersyukur kepada Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan masih berikan, kalian bisa belajar. Anak-anak, Allah sangat senang apabila kita selalu mengucap syukur atau berterima kasih kepadanya. Ingat, setiap kali kita bersyukur kepada Tuhan, kita harus melakukannya dengan hati yang tulus dan bersih. Firman Tuhan di dalam Mazmur pasal 9 ayat 2 mengatakan,
Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Bahkan firman Tuhan di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18 mengatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi firman Tuhan mengatakan bahwa dalam segala keadaan hidup kita, kita harus bersyukur dan terus bersyukur kepada Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kita berdoa. Allah Maha Baik, kami bersyukur atas semua kebaikan dan cinta-Mu dalam kehidupan kami. Tinggallah dalam hati kami, kuasailah hidup kami dengan Roh Kudus, sehingga kami mampu dan selalu setia bersyukur kepadamu. Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa.